Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan yang sudah berkenan hadir di channel ini. Dan pada kesempatan kali ini ada satu cerita datang dari Mas Gondrong di Pemalang. Gak menyebutkan namanya, nyebutnya itu Mas Gondrong aja. Jadi Mas Gondrong itu menceritakan tentang satu pengalaman horor yang pernah dialaminya, dan dia itu banyak mengalami kejadian seperti itu ya, kejadian menyeramkan karena ya mungkin hal ini berhubungan dengan apa yang dikerjakan atau apa yang dilakukan oleh si Mas Gondrong ini. Dia itu adalah seorang penjual nasi goreng. Nasi gorengnya itu bukan nasi goreng keliling, melainkan nasi goreng mangkal. Jadi rumahnya si Mas Gondrong sendiri itu di pedesaan, di perkampungan. Nah, dengan jarak kurang lebih sekitar 3 kilometer, dia hampir setiap hari dari tahun 97 sampai sekarang itu masih dagang di tempat yang sama, di situ pokoknya. Nah, ini setiap hari pulang pergi itu ya konsisten ngedorong gerobak. Gak pernah yang namanya gerobak itu dititipin di mana gitu ya, ambil bawa-bawa yang penting begitu doang, itu nggak pernah. Jadi memang didorong kalau sore dari rumahnya berangkat sekitar jam 4, nanti malam sekitar jam 2 kayak gitu, pagi ya udah dini hari, itu baru pulang pun didorong sama. Itu dari tahun 97. Dari masa ya remaja-remaja tanggung usia 20-an gitu ya, sampai sekarang mungkin anaknya udah berapa gitu ya, Mas Gondrong konsisten dengan itu tadi, dengan profesinya. Nah, ini ada satu kejadian yang Mas Gondrong sendiri itu sebenarnya udah lupa tahunnya itu tahun berapa. Tapi yang menurutnya paling berkesan itu adalah satu kejadian di mana di hari itu ada beberapa kejadian yang buruk yang menimpa dirinya beserta keluarganya. Nah, dulu tahun 97 itu Mas Gondrong dagang nggak sendiri. Sampai sekarang itu pun dibantu sama adiknya. Adiknya itu udah punya sendiri begitu ya, udah punya tempat. Tapi begitu adiknya itu mungkin gimana ya, udah pindah ke beberapa tempat, cuman nggak cocok, di sini kurang laku, di sini kurang laku kayak gitu. Nah, nanti misal fase-fase perpindahan kayak gitu kan, ya daripada nganggur gitu kan, tempat belum siap dan sebagainya, itu suka masih bantuin si Mas Gondrong tadi. Cuman dulu banget itu adiknya itu jadi asistennya, jadi ya pasti didorongin gitu ya, sama-sama ada teman lah buat itu tadi ngedorong gerobak dari rumah ke tempat dagang, ke tempat mangkal, atau sebaliknya saat pulang itu tadi. Nah, ini si Mas Gondrong waktu itu entah tahun berapa, tapi kisaran itu ya antara tahun 90-an akhir atau 2000-an awal. Dulu di tempat dagangnya Mas Gondrong itu tuh masih sepi daerahnya. Cuman kebetulan waktu itu ada satu ya rumah sakit begitu kan, akhirnya ya ketolongnya di situ gitu ya. Ya lumayan dilalahnya itu ya rame aja ada yang beli, dan hampir setiap hari itu habis, kecuali memang lagi hujan deras gede, orang itu malas keluar kayak gitu. Meskipun nanti biasanya tengah malam itu ya ada nih yang pasukan-pasukan malamnya itu pada lapar gitu kan, ya itu suka nongkrong di situ di tempatnya si Mas Gondrong tadi. Jadi begini, awal mula kejadian yang susah dilupakan dan itu sangat berkesan gitu ya untuk Mas Gondrong itu. Awal mulanya tuh begini. Si adiknya anggap aja namanya Jali ya, Gozali, tapi biasa dipanggil itu Jali. Nah, si Jali itu kan ya namanya juga masih muda begitu ya, masih ya seneng main-main gitu. Salah satunya itu main bola. Kalau sore itu kan main bola. Nah, sebelum biasanya si Mas Jali ini dia itu akan nyusul. Kalau berangkat itu kalau lagi males ya dia nggak mau bantuin dorong gerobak. Nanti abis maghrib baru ke sana saat dagangan udah mulai rame, bantuin ngemasin dan sebagainya, sebatas itu ya. Nah, ini pada suatu sore si Jali ini main bola. Dia main bola begitu kan, gerbak-gerbak. Si Mas Gondrong itu saat berangkat ngelewatin si Mas Jali tadi.
Asem si Jali masih main bola gitu ya. Sudah enggak apa-apa lah, tak dorong gerobak itu sendirian menuju ke tempat itu 3 kilometer ya. Nah, begitu sampai di sana, si Mas Gondrong itu udah gelar-gelar ini ya, pekerjaan udah gelar-gelar itu warung nasi gorengnya. Tiba-tiba ada kabar, ada salah satu tetangganya itu datang ke situ. Ndrong, itu si Jali, Ndrong. Si Jali kenapa? Jatuh main bola katanya. Waduh, terus kenapa gitu kan? Kecengklek gitu ya, kecengklek, kesleyok lah semacam itu ya. Tulangnya itu udah sampai patah intinya. Cuman ya begitu, tangannya itu katanya itu tadi kesleo. Lah terus gimana? Ya begitu, nangis katanya. Tapi enggak apa-apa kan, enggak sampai patah. Enggak sampai patah, itu udah diurut. Itu ya tahun-tahun segitu ya. Itu udah diurut. Ya wis lah kata si Mas Gondrong. Ya wis makasih ya katanya. Ya Ndrong, cuman mau ngabarin. Katanya itu si Gondrong dikabarin, takutnya Jali itu enggak datang ke situ gitu kan. Ya memang enggak bakalan datang ke situ karena dia habis mengalami seperti itu. Akhirnya si utusan tadi pun pulang. Ya Mas Gondrong di situ aduh gitu kan, pulangnya gimana itu? Pulang itu kan jam 1, jam 2 pagi sendirian ke arah rumahnya si Mas Gondrong tadi menuju ke kampungnya itu ngelewatin sawah. Sawahnya itu sawah tebu. Wow, sawah tebu nggak habis-habis punya, kanan kiri lagi. Jadi nggak ada rumah di situ. Kalau misal dini hari ya wis lah pasrah di sana ya. Meskipun kalau misalnya namanya takut atau apa, dia enggak takut karena dia orang situ gitu, orang kampung dekat situ, enggak terlalu takut. Toh kata Mas Gondrong, malingnya juga deket-deket sini katanya gitu, jadi aman-aman aja. Bukan itu yang ditakutin sama Mas Gondrong, tapi sosok yang lain. Dan akhirnya hari itu, ya wis pikiran itu enggak karuan, ini nanti bagaimana ya. Zaman segitu kan enggak pakai telepon gitu ya, Mas Gondrong itu enggak punya alat komunikasi semacam itu. Dia pun bingung. Harusnya tadi siapa kayak yang minta gantiin gitu ya. Gantiin siapa yang setidaknya buat aku pulang. Kalau malam aku di sini sih sendirian enggak masalah. Cuma nanti pulangnya gimana? Aduh, jam 2 pagi ngelewatin. Alah, kalau sama Jali aja kadang suka serem gitu ya. Ini gimana sendirian? Masa iya gerobak tak tinggalin di sini? Enggak mau, aku enggak mau ninggalin gerobak. Bingung sendiri dan akhirnya sudah. Waktu yang ditakuti pun tiba. Udah jam 1 pagi. Dagangan itu udah habis semuanya. Udah ludes. Udah nolak orang yang mau beli, Mas, habis Mas gitu ya. Udah nolak seperti itu. Dan lagi mikir, ini udah dikekesin semuanya, udah diberesin, udah digelapin gitu ya. Udah rapi, tinggal dorong doang. Si Mas Gondrong itu duduk dulu ngelamun. Bisa nggak ya aku sampai sana ya? Lah, nekat wis lah, udah bilang nekat, baru berdiri, aduh aku takut gitu ya. Gimana ini ya? Ya bingung sendiri sampai akhirnya mungkin jalan dari tempat tersebut itu kurang lebih sekitar 1:30. 1:30 pagi, Mas Gondrong mau ndak mau, aku harus pulang. Ya kalau nggak pulang gimana gitu kan, malu juga. Akhirnya apa? Mas Gondrong pun nekat ngedorong gerobaknya tadi pulang ke rumah. Awal-awal sih masih ada beberapa toko, giliran udah kesananya ketemu sebuah perempatan itu kanan kiri itu udah tebu semua. Sawah tebu, ndak ada satu bangunan pun di situ ya. Kecuali ke sana kanan, ke arah kanan itu pun 1 kilometer baru perkampungan. Jadi perkampungannya itu di belakang persawahan tadi. Jalan 100 meter lewatin itu tadi, itu udah wis pikiran itu ndak karuan gitu ya. Bener-bener sangat menyiksa kata si Mas Gondrong. Sampai akhirnya, nah ini gongnya kata si itu ya. Aku kan jalan ya pakai lampu seadanya gitu ya. Cuman adalah lampu yang memang dipersiapkan. Lampunya itu juga masih lampu minyak kayak gitu. Itu untuk nyenterin jalan-jalan. Itulah setidaknya kelihatan sedikit. Ini lagi ngedorong gerobak. Tiba-tiba dari arah belakang itu ada lampu kayak semacam mobil yang lagi lewat lah di situ. Wih, ada lampu. Tenang kan si Mas Gondrong tadi. Alhamdulillah ada temannya gitu kan. Setidaknya aku tuh ndak sendirian.
ada mobil, lumayan lah ngurangin ketakutanku selama sebentar. Nah, saat mobil itu makin dekat, kok mobilnya nggak ada suaranya gitu ya. Ditengok ke belakang memang lampu 2 begitu. Kayak mobil Kijang Doyok dulu lampunya itu bulat-bulat 2 ya. Atau mungkin mobil carry zaman dulu. Ya mobil zaman dulu kan lampunya bulat-bulat. Itu kayak gitu. Makin deket, gak ada suaranya. Giliran si mobil itu lewat, ser ke sana. Itu bukan mobil, itu ndak tahu, cuman kayak bola doang. 2 kayak lampu. Tapi nggak ada mobilnya, nggak ada apanya. Cuman begitu doang nyanterin ke depan selorot sana. Belakangnya pun nggak ada apa-apa. Ya si itu lemes kan, si Mas Gondrong tadi. Astagfirullahaladzim, itu apa ya tadi ya? Tak pikir mobil, tapi kok nggak ada suaranya katanya. Terus nggak ada mobilnya. Terus itu apa? Itu berhenti di situ sampai itu. Kayak mobil lewat ke sana, terang, makin jauh, itu makin hilang. Dan memang nggak ada kotak-kotak mobilnya, itu nggak ada sama sekali, suaranya juga nggak ada. Gemeter waktu itu si Mas Gondrong, sudah, tak lanjut lagi. Akhirnya jalan lagi dia ke sana, baru dapat sekitar 50 meter, belum terlalu jauh. Mas Gondrong samar-samar, jadi malam, gak ada lampu jalan waktu itu, benar-benar sawah tebu kanan kiri, gelap gulita, kecuali cahaya dari gerobaknya si Mas Gondrong tadi. Ini di ujung sana, dengan jarak gak tahulah, 30 atau 50 meter, masih lumayan cukup jauh. Ada sesuatu yang tidur di tengah jalan. Mas Gondrong pun, aduh gitu kan, sudah pikirannya itu cuma satu. Siapa lagi gitu kan. Itu tidur di tengah jalan, warnanya tuh putih gitu. Sepengetahuan Mas Gondrong, bertahun-tahun ngelewatin jalan itu setiap malam, nggak pernah ngelihat kayak gempa ya. Gempa nggak sih? Enggak. Kursi kayaknya, cuman kursi. Apa namanya? Ada sesuatu yang tiduran di sana gitu ya. Itu apa ya? Pikirannya Mas Gondrong udah aduh itu pocong, gimana cara ngelewatin itu? Mas Gondrong pun berhenti nungguin gitu ya. Jongkok di pinggir di pinggir gerobaknya ngeliatin ke arah situ. Malah itunya tuh bangun begini setengah badan, seret. Astagfirullahaladzim, dia bangun gitu kan. Cuma Mas Gondrong lama. Posisinya itu lumayan cukup jauh. Ini kalau misal dia ke sini, aku mau lari beneran, tak tinggalin gerobakku. Yang penting duit itu udah tak ambil gitu, pikir dia. Yang penting duit itu udah tak ambil, bodoh amat gitu. Dan ditungguin, akhirnya apa? Tiduran lagi, si sosok itu tadi. Ini gimana ya caranya aku lewat ya? Alah sudahlah, tak lewatin aja, kata si Mas Gondrong, tak lewatin aja. Nah, baru jalan beberapa langkah, si itu bangun lagi, seret. Ya Mas Gondrong berhenti lagi kan. Lah dia bangun lagi. Dan kali ini apa Zud? Bangun itu berdiri. Dan begitu berdiri, si sosok tadi itu bukan jalan di tengah jalan, itu enggak. Tapi apa? Sret. Minggir ke arah sawah tebu di situ, ke tanaman-tanaman pohon-pohon tebu itu mepet ke sana dan seret maju gitu ya. Kayak majunya enggak tahu lompat, enggak tahu apa itu kok makin dekat dan beneran aja itu tambah cepat mendekat, tapi ya itu nempel di sawah-sawah tebu tersebut. Ngambilnya tuh jalur pinggir, mendekat ke situ ke Mas Gondrong. Mas Gondrong kan butuh waktu beberapa detik buat berpikir ya, lari enggak ya, dan akhirnya apa, Mas Gondrong pun lari. Begitu lari, dia itu lari ya nggak pakai senter, nggak pakai apa, gerobak itu ditinggalin di situ. Uang udah dimasukin di sana, itu cuman barang-barang kompor, piring dan peralatan doang gitu ya. Mas Gondrong lari. Nah, begitu lari, jebret, Mas Gondrong nabrak sesuatu, lebih tepatnya itu ditabrak sesuatu. Jadi ada satu mobil itu mobil punya petani.
Nggak ada lampunya. Lampunya itu mati, terus mobil udah bobrok banget begitu ya. Ini mobil petani, nggak ada lampunya sama sekali. Nggak kelihatan malam-malam ya. Mas Gondrong lari di tengah jalan kan, yaitu nabrak itu, dobrok. Si sopirnya pun kaget, akhirnya langsung ngerem, berhenti kan. Sempat dicariin, mana, ternyata Mas Gondrong itu ada di kolong mobil tersebut. Dan di situ Mas Gondrong mengalami patah tulang, itu di bagian kaki sebelah kiri ya. Itu patah di bawah lutut, kayaknya kehantam bemper depan itu, kayaknya itu. Posisi Mas Gondrong itu di bawah mobil tadi, mobil pick up ya. Dan yo teriak-teriak, tolong. Akhirnya apa? Ditolongin sama si itu tadi. Nggak digeser, mobilnya disuruh jalan dulu ke sana. Petani itu kan bawa senter, bawa lampu, mobil dimajuin. Nah di situ Mas Gondrong akhirnya ditolongin, dimasukin, dinaikin ke mobil pick up tersebut, dibawa balik lagi ke tempat mangkalnya Mas Gondrong. Soalnya apa? Di situ rumah sakit. Dibawa ke sana. Wah, aku mau dibawa kemana? Sampean tak bawa ke rumah sakit itu, katanya begitu kan. Dan ya si petani itu juga kenal, sampean yang dagang di situ kan Mas. Iya, saya yang dagang di situ. Oh, balik lagi berarti Mas. Oh iya, sampean sih mobil kok nggak pakai lampu. Iya Mas, maaf Mas. Mobilnya memang rusak, nggak ada lampunya. Dan Pak, itu gerobakku gimana? Nggak apa-apa, itu ada yang nungguin, kata si bapak petaninya. Akhirnya sudah, Mas Gondrong malam itu masuk ke rumah sakit. Dan waktu itu, setelah diperiksa dan sebagainya, ternyata setelah di ronsen gitu ya, itu ndak patah. Jadi kayak cuman retak begitu doang. Dan menurut ahlinya di sana, menurut dokter, itu ndak perlu sampai operasi dan sebagainya. Jadi cukup digip aja lah katanya selama berapa bulan mungkin. Ya nanti itu tulang biar numbuh lagi, itu nanti bakal merekat lagi, bakal nempel lagi, katanya seperti itu. Dan akhirnya ya sudah, mau ndak mau ya wis lah, Mas Gondrong pun semenjak saat itu dia stop berdagang selama beberapa hari ya, pengobatan itu ya. Begitu udah pulang dari rumah sakit, wah udah ya itu keesokan paginya kan geger kan, nyariin ini mana. Akhirnya ada utusan dari petani nyampein ke keluarganya, oh begini ya, si jalinya begitu kesleo, si Mas Gondrongnya kakinya retak gara-gara nabrak mobil pick up. Ya seperti itulah, makanya Mas Gondrong tadi ndak bisa, ya susah lupa lah dengan kejadian tersebut, karena benar-benar serangkaian banget. Dan mungkin seolah-olah semuanya itu udah diatur kali ya. Rojali yang ndak bisa nemenin hari itu, dan semenjak saat itu, saat Rojali udah sembuh, si Mas Gondrong udah sembuh, mereka kan mulai dagang ya. Yang satu tangannya masih dibegini, yang satunya kakinya itu masih begitu ya. Jadi cerita tersendiri, jadi cerita menarik. Banyak yang nanyain, Mas, kenapa Mas kakinya? Oh, cerita sambil goreng begitu kan. Nanti ada yang nanya lagi, Mas, kenapa Mas kakinya? Cerita lagi sambil goreng lagi. Mohon izin ngopi sebentar. Jadi ya boleh dibilang seru juga lah. Ada kejadian seperti itu, Mas Gondrong pun akhirnya belakangan nggak pernah menyesali kejadian itu. Itu kayak, ya sudahlah, namanya orang gitu ya. Mungkin harus melalui hal seperti itu supaya kita nanti ke depannya itu bisa cerita. Dan salah satunya ya ini diceritakan di channel Riam Biru. Dan semenjak saat itu si Rojali itu jadi makin nurut lah. Dia itu merasa bersalah banget ya. Dia jadi nurut. Dia dari awalnya males-malesan begitu main bola, sekarang udah nggak main bola lagi, terus ngabdi gitu ya ke si Mas Gondrong tadi. Dan akhirnya si Mas Rojali pun ya dimodalin, dipercaya, Jal coba kamu buka di sini. Ya Mas, siap Mas. Mas Rojali pun menjalani dengan serius. Mas Gondrong juga melihat itu ya, usaha dan sebagainya itu dijalanin secara serius. Cuman memang mungkin daerahnya mungkin kurang tepat atau bagaimana gitu ya. Pindah ke tempat yang lain. Cuman ya setelah berproses begitu, akhirnya
Mas Rojali pun ya sekarang dagang sendiri. Nah, ini si Mas Gondrong dibantuin lagi sama adiknya si Jali. Sampai sekarang masih di tempat yang sama. Itu aja satu cerita dari Mas Gondrong di Pemalang sana. Mungkin tidak terlalu panjang, tapi semoga tetap bisa menghibur kawan-kawan semuanya. Lupa promo bawang gorengnya Wiji kalau tidak salah tadi ya. Monggo kawan-kawan, di samping saya ini ada bawang gorengnya Wiji, ada beberapa ukuran ya. Ini bawang asli ya, bukan stiker. Ada beberapa ukuran, ada yang besar, ada yang sedang, ada yang kecil, ada yang kemasan pouch juga. Untuk harganya nanti cek sendiri, ada di Shopee ya. Untuk kawan-kawan kemarin yang sudah sempat memesan bawang gorengnya Wiji, terima kasih banyak atas pesanannya. Untuk kawan-kawan ditunggu sampai di rumah ya. Untuk kawan-kawan mungkin yang belum sempat memesan, pengen nyobain, ya ditunggu pesanannya tersebut. Baik, itu aja. Terima kasih untuk kawan-kawan semua yang udah kasih support, udah kasih dukungan apapun itu. Kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru, terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga terima kasih banyak. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semua, semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rizki, yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Baik, sampai jumpa di episode selanjutnya Riam Biru, jaga kesehatan kawan-kawan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.